Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah di hari ini kita melanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Wasatiyah. Ini di pertemuan ke-50. Kita masuk di pembahasan yang baru setelah selesai pembahasan marfu'at al-asma. Setelah selesai pembahasan marfu'at al-asma, kita masuk di bab yang baru, yaitu bab mansubat al-asma. Bab isim-isim yang dinasab. Seperti biasa, beliau akan sebutkan dulu secara umum, secara global. Setelah itu beliau akan menyebutkannya satu persatu secara rinci. Lihat, qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala bab mansubatil asma. Bab isim-isim yang dinasab. Bab isim-isim yang dinasab. Qala, beliau berkata, al-mansubatu khamsata asyara. Isim-isim yang dinasab itu ada 15. Isim-isim yang dinasab itu ada 15. Jadi lebih banyak daripada isim yang dirofa. Hanya saja sebagiannya sudah dibahas di isim yang dirofa. Jadinya nanti dikurangi. Kita lihat apa saja. Wahyal maf'ul bih 1. Maf'ul bih. Wal masdar, ini yang kedua. Masdar yang dimaksudkan dengannya adalah maf'ul mutlak. Yang diinginkan dengannya adalah maf'ul mutlak. Wa dzarfuz zaman wa dzarful makan, ini maf'ul fih. Wal hal wa tamyiz, dan hal dan tamyiz. Wal mustatna, wasmula, isimnya la. Wal munada, al munada. Wal maf'ul min ajli, maf'ul min ajli. Wal maf'ul ma'ah. Ini semua belum dibahas. Belum pernah lewat sebelumnya di bab marfu'at. Setelahnya wa khabaru kana wa akhwatiha, ini sudah. Wasmu inna wa akhwatiha, sudah. Wattabi lil mansub, sudah. Wa arba'atu asya, dia ada 4 jenis. An-na'at wal atf wa taukid wal badal. Na'at, atf, taukid dan badal. Ini juga sudah. Paham kan? Jadi sebagiannya sudah, jadi banyak bilangannya. Tapi karena sebagiannya sudah, jadi sedikit. Akul saya katakan. Qad taqaddamat mansubatul af'ali. Telah lewat isim-isim yang dinasab. Telah lewat pembahasan isim-isim yang dinasab. Fi babi nawasibil mudhari. Di bab penasab fil mudhari. Wa amma mansubatul asma'i faqad dzakarul musannifu annaha khamsata asyara mansubah. Adapun isim-isim yang dinasab, maka sungguh penulis telah menyebutkannya bahwasanya dia ada khamsata asyara, ada 15 mansubah yang dinasab. Awaluha, yang pertama, al-maf'ul bih. Ini yang pertama, maf'ul bih. Nah, Zaidan min qaulika, contoh Zaidan dalam ucapan antum. Ingat, ini global dulu. Contoh Zaidan dalam ucapan antum, darabtu Zaidan. Mana maf'ul bih? Zaidan. Atani, yang kedua, al-masdar. Yang kedua, isim mansub adalah al-masdar. Nah, kiaman min qaulika. Contohnya kiaman dalam ucapan antum, koma Zaidun kiaman. Mana masdar? Maf'ul mutlak. As-salis, yang ketiga, dzarfuz zaman wa dzarful makan. Dzarf zaman dan dzarful makan. Ini yang dikenal dengan i'rab maf'ul bih. Fal awwal, nah, yang pertama contohnya yaitu dzarf zaman. Yaumal khamis min qaulika,
yaumal khamis dari ucapan antum sumtu yaumal khamisi. Paham kan? Sumtu yaumal khamisi. Wasanina yang kedua contoh amama, yaitu contoh untuk darful makan. Amama amama syaihi min qaulika jalastu amama syaihi. Mana dia? Amama. Arabi yang kelima al-hal. Yang keempat al-hal, hal. Nahu rokiban min qaulika, contohnya kata rokiban dalam ucapan antum. Ja'a Zaidun rokiban. Mana halnya? Al-khamis yang kelima at-tamiz. Yang kelima tamiz. Nah gulaman min qaulika, contohnya kata gulaman dalam ucapan antum. Ishtaroitu isrina gulaman. Tamiznya mana? Gulaman. As-sadis yang keenam al-musatna. Al-musatna. Nah contoh Zaidan min qaulika dari ucapan antum qomal qaumu illa Zaidan. Mana musatna? Zaidan. As-sabi yang ketujuh ismulah. La an-nafiyah lil jins. Isimnya la yang menafikan apa? Jenis. Antum tahu kan di buku dasar isim la adalah mansub. Nah, sahiba ilmin min qaulika, contohnya sahiba ilmin dalam ucapan antum la sahiba ilmin mamkutun. Mana isimnya la? Sahiba. Adapun ilminnya mudhafun ilai, mamkutun khobarnya. Ini yang ketujuh. Kemudian berikutnya kata beliau at-tamin yang kedelapan al-munada. Jadi termasuk isim mansub adalah munada yang dipanggil. Yang dipanggil. Nah contoh talibal ilmi min qaulika, contoh talibal ilmi dalam ucapan antum ya talibal ilmi ijtahid. Coba perhatikan itu munada yang dipanggil taliba mansub. Atasi yang kesembilan al-maf'ul min ajli. Yang kesembilan maf'ul min ajli atau yang dikenal juga dengan maf'ul li ajli. Sama saja min ajli li ajli, kadang juga dibilang lahu. Maf'ul lahu. Nah, jadi maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul lahu. Paham kan? Maf'ul ma'a, maf'ul fihi. Semuanya huruf jar atau dharab. Iya. Ini atas maf'ul min ajli. Nah, contohnya ijlalan min qaulika, ijlalan dalam ucapan antum, qama Zaidun ijlalan li amrin. Mana maf'ul finya, maf'ul li ajlinya? Ijlalan. Al-ashir yang ke-10 al-maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah yang antum sudah tahu di buku sebelumnya, dia diawali oleh waw yang bermakna apa? Ma'iyah, bersama. Diawali oleh waw yang bermakna bersama. Iya. Nah, contohnya Zaidan min qaulika, Zaidan dalam ucapan antum sirtu wa Zaidan. Lihat, sirtu wa Zaidan. Zaidan itu mansub sebagai maf'ul ma'ah. Al-hadi asyara yang ke-11 khobar kana au ikhda akhwatiha. Khobar kana atau salah satu dari saudari-saudarinya. Wasmu inna au ikhda akhwatiha. Isimnya inna dan salah satu dari saudari-saudarinya. Fal awalna, maka pertama contohnya itu khobar kana. Qa'iman min qaulika, kata qa'iman dalam ucapan antum kana Zaidun qa'iman. Mana yang mansub? Wasani contoh yang kedua itu untuk isimnya inna. Nahu Zaidan min qaulika, contohnya Zaidan dalam ucapan antum inna Zaidan qa'imun. Lihat mansub qa Zaidan. Atsani asyara yang ke-12 na'at al-mansub. Na'at untuk mansub. Kenapa dibilang na'at untuk mansub? Karena na'at itu bisa untuk marfu, bisa untuk majrur. Di sini yang masuk adalah na'at untuk apa? Mansub. Nah al-akila min qaulika, contoh kata al-akila dalam ucapan antum ra'aitu Zaidan al-akila. Contohnya adalah ra'aitu Zaidan al-akila. Iya, mudah ya al-akila. Ats-tsalitsah asyara yang ke-13 al-ma'tuf ala mansub, yang diatofkan kepada mansub. Antum sudah tahu kan atof ikut sebelumnya, termasuk di mansub. Nah, ra'saha min qaulika, contoh ra'saha dalam ucapan antum akaltu, sama kata hatta ra'saha. Ra'saha. Arabi asyara yang ke-14 taukidul mansub.
taukidnya mansub karena taukid ikut juga sebelumnya. Nah, contohnya adalah nafsahu min qaulika, kata nafsahu dalam ucapan antum, akramtu Zaidan nafsahu. Akramtu Zaidan nafsahu. Kata nafsahu itu taukid untuk Zaid. Al-khamisa asyara yang ke-15 al-badalu minal mansub. Badal dari yang mansub. Karena badal juga termasuk tawabi. Nah, contoh thulutsahu min qaulika, contoh kata thulutsahu dalam ucapan antum, akaltu rogifa thulutsahu. Kata thulutsahu. Ya, kemudian boleh ingatkan. Wa qad taqaddamal kalamu ala khabar kana wa akhawatiha. Telah lewat pembicaraan terhadap khobar kana dan saudari-saudarinya. Wasmi inna wa akhawatiha. Telah lewat juga pembicaraan tentang isim inna dan saudari-saudarinya. Wan na'at wal ataf wa taukid wal badal. Juga telah lewat pembicaraan tentang na'at, ataf, taukid dan badal. Betul enggak? Ini sudah lewat ini. Wa baqiyatul mansubati, adapun sisa yang mansub, sayadkuruhal musannifu ala hadza tartib, maka akan disebutkan oleh penulis di atas urutan ini tadi di atas yang disebutkan di matan. Tambih, kemudian beliau tambih, lam yadkurul musannif huna maf'ulai dhanantu. Penulis tidak menyebutkan di sini dua maf'ulnya dhanantu, padahal dia juga hukumnya apa? Hukumnya apa? Mansub wa akhwatiha dan akhwat-akhwatnya, saudari-saudarinya. Kenapa? Li'annahu qad dzakarahuma fil marfu'at. Karena beliau telah menyebutkan keduanya dalam apa? Marfu'at. Au li'annahuma dakhilan fil maf'ulun bih. Atau karena keduanya sudah masuk dalam pembahasan maf'ulun bih. Karena kan i'rabnya sebagai apa? Maf'ul bih. Ada maf'ul awal, ada maf'ul tsani. Paham alasannya? Itu dia. Ini secara globalnya. Sekarang kita masuk di rincian. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babul maf'uli bih. Bab maf'ul bih. Bab tentang maf'ul bih. Qala beliau berkata babul maf'uli bih. Bab tentang maf'ul bih. Huwal ismul mansubul ladzi yaqa'al huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Beliau katakan pengertian maf'ul bi adalah isim berarti bukan fi'il, bukan huruf. Mansub berarti bukan marfu, bukan majrur. Alladzi yaqa'u bihil fi'il, yang pekerjaan itu jatuh padanya. Paham ini? Terjadi padanya. Paham pekerjaan itu? Atau kata lainnya, dia yang dikenai pekerjaan. Ini mengeluarkan fa'il. Karena fa'il adalah apa? Pelaku dari pekerjaan. Demikian pula naibul fa'il. Karena naibul fa'il adalah pengganti dari pelaku pekerjaan. Ini maf'ul bih. Isim mansub yang dikenai pekerjaan. Jelas kan? Ini secara istilahnya. Akul sakata. Beliau katakan, nah qaulika, contoh ucapan antum darabtu Zaidan wa raqibtul farosa. Untuk contoh yang pertama maf'ul binya mana? Untuk contoh kedua al-farosa. Jelas ya? Akul sakata. Al-awwalu minnal mansubat. Yang pertama dari isim yang dinasab. Al-maf'ul bih. Wa hulugatan, dia secara bahasa man waqa'a alaihil fi'lu. Orang yang jatuh padanya pekerjaan. Yang jatuh padanya apa? Pekerjaan. Itu maf'ul bih. Wastilah secara istilah. Al-ismul mansubul ladzi yaqa'u alaihi fi'lul fa'il. Ini lebih jelas. Ini lebih jelas. Al-ismul mansubu alladzi yaqa'u alaihi fi'lul fa'ili. Dia adalah isim yang mansub yang alladzi yang fi'lul fa'il, perbuatannya pelaku, yaqa'u alaih, jatuh padanya. Jadi adalah isim mansub yang perbuatannya si pelaku, yaitu pelaku dari pekerjaan, yaqa'u alaih, jatuh padanya, mengenai dia. Paham maf'ul bih?
dalam bahasa kita disebut objek. Dalam bahasa kita yang disebut apa? Objeknya. Iya. Faqauluhum, belum terangkan dulu pengertiannya. Ucapan mereka al-ism, kharaja bihil fi'il wal harf. Tentunya keluar dengannya fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan bih. Salah satu dari keduanya tidak akan menjadi maf'ul bih. Wa qauluhum al-mansub. Perkataan mereka mansub. Kharaja bihi al-marfu wal majrur. Keluar dengannya yang marfu dan majrur. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan bih. Maka salah satu dari keduanya tidak akan menjadi maf'ul bih. Fa qauluhum, dan ucapan mereka alladzi waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang jatuh padanya perbuatannya si pelaku, kharaja bihi baqiyatul mansubat. Ini untuk mengeluarkan sisa mansub yang lain. Misalnya nanti maf'ul mutlak, dia bukan dikenai pekerjaan tapi menguatkan pekerjaan. Misalnya nanti maf'ul ma'ah, bukan yang dikenai pekerjaan tapi bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Keluar maf'ul fi, dia bukan dikenai pekerjaan tapi waktu atau tempat terjadinya pekerjaan. Keluar hal, dia bukan dikenai pekerjaan tapi menunjukkan keadaan. Tamyiz, menjelaskan kesamaran. Mustatna, terletak setelah illah. Dipahami? Munada, mansub juga. Tapi kan harus ada huruf nida. Jelas kan? Ini keluar semuanya. Walaupun nanti insya Allah antum akan kaget di mutamimah bahwa munada itu adalah maf'ulun bih. Munada itu maf'ulun bih. Tapi sekarang dibahas pisah dulu, enggak apa-apa. Sekarang dibahas pisah. Ya, karena susah mau dijelaskan kenapa dia bisa maf'ulun bih. Paham kan? Nanti akan datang saatnya di pembahasan mutamimah. Ya, jelas sekarang munada dulu adalah munada, mansub munada. Iya. Kemudian kata beliau rahmallah, wa mithalul maf'ul bihi qauluka. Contoh maf'ul bi ucapan antum, darabtu Zaidan. Mana maf'ul binya? Wa raqibtul farosa, jelas. Wa qaulu ta'ala khalaqal insana min nutfatin. Mana maf'ul binya? Al insana. Fa kullun min Zaidan wal farosa wal insana maf'ul bi. Setiap dari Zaid wal faros dan al insan maf'ul bi. Li'anna ismun mansubun waqa alai fi'lul fa'il. Kan dia adalah isim mansub yang perbuatan pelaku jatuh padanya. Wa huwa darb, yaitu pukulan, kama fil mithalil awal. Yaitu pukulan sebagaimana dalam contoh yang pertama. Pukulan dalam contoh yang pertama. Warrukub, dan pengendaraan, kama fil mithalil tsani, sebagaimana dalam contoh yang kedua. Wal khalq, dan penciptaan, kama fil mithalil tsalits, sebagaimana dalam contoh yang ketiga. Wa asyarul musannifu bil mithalain, penulis mengisyaratkan dengan dua contoh itu ila annahu, bahwasannya la farqa fil maf'ul bih, tidak ada perbedaan dalam maf'ul bih baina ayakuna akilan ka Zaid, antara yang berakal seperti Zaid atau ghair akil, atau yang tidak berakal kal faros, seperti al faros. Namanya maf'ul bih bebas, yang penting dia objeknya. Paham ya? Dia yang dikenai pekerjaan. Apakah dia berakal atau tidak berakal, atau bahkan benda mati. Kan ini penulis contohkan dua. Ra'aitu Zaidan Ra'aitu Zaidan raqibtu al-farosa. Bisa benda mati. Antum katakan darabtu hajaron. Antum pahamin? Bebas nih. Maf'ulun bih itu umum, objek itu umum. Jelas ya? Itu contohnya. Sekarang berikutnya, dan ini pembahasan mudah saudara, alhamdulillah, karena maf'ulun bih itu tidak pernah susah dari kitab dasar sampai kitab yang tinggi sekalipun. Ya, kan dia mudah saja pembahasannya. Sekarang berikutnya anwa'ul maf'ul bih, jenis maf'ul bih. Qala, beliau berkata bahwa kisman dia terbagi dua. Dhahirun wa mudmarun. Ada maf'ulun bih yang dhahir dan ada yang maf'ulun bih yang berupa dhamir. Yang panjang sebentar itu beliau jelaskan makna maf'ulun bih yang berupa dhamir. Sebenarnya ini pendek saja. Fa dhahir kama taqaddama dzikruhu. Yang dhahir sebagaimana telah lewat tadi contohnya. Wal mudmar kisman. Sementara dhamir yang maf'ulun bih yang berupa dhamir itu terbagi dua. Ada muttasil wa munfasil. Ada dhamir muttasil, sudah lewat pengertiannya di pembahasan fa'il, mubtada, khobar, naibul fa'il. Dan ada yang munfasil.
Sudah lewat pembahasan mubtada khobar munfasil. Fal muttasil itna asyara. Ya muttasil ada 12. Wahia dia adalah dorobani, mana maf'ul bih? Ya-nya. Wa dorobana. Wa dorobaka. Wa dorobaki. Dorobakuma. Dorobakum. Dorobakun. Dorobahu. Dorobaha. Dorobahuma. Dorobahum. Dorobahunna. Walaupun nanti bisa di Arab ini semuanya adalah hak, sebagaimana yang kaf itu semuanya adalah kaf. Kemudian huruf setelahnya sebagai tanda. Kalau dia untuk mutanna atau jama'. Wal munfasil itna asyara. Dan yang terpisah itu ada 12. Ini sudah diberikan kepada antum di pembahasan ma'rifah nakirah. Wa hiya iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Selesai. Ini semua domir. Kalau ada maka hukumi dia adalah maf'ulun bih sebagaimana telah lewat di pembahasan ma'rifah nakirah. Aku saya kata. Al maf'ul bih yang qasimu ila qismain terbagi menjadi 2. Maf'ul bih dohir, ada maf'ul bih yang dohir. Wa maf'ul bih mudmar, ada maf'ul bih berupa domir. Kama annal fa'il kadalika, sebagaimana fa'il juga seperti itu. Wa qad taqaddama ta'rifud dohiri, dan telah lewat pengertian dohir. Bi annahu, bahwasanya dia adalah madalla ala ma'anahu bila qarinatin. Apa yang menunjukkan atas maknanya tanpa ada korina, tanpa ada tanda atau indikasi. Beda kalau domir butuh yang berbicara, atau yang diajak bicara, atau yang dibicarakan. Itu namanya korina. Kalau dohir tidak perlu. Misalnya antum katakan gini, darabtu Zaidan. Zaidan maf'ulun bih. Apakah butuh orang yang berbicara? Atau yang dibicarakan? Atau yang diajak bicara? Tidak perlu. Itu namanya maf'ulun bih berupa apa? Zahir. Wa taqaddamat aidan amsilatuh, dan telah lewat juga contohnya. Wa taqaddama aidan ta'riful mudmar, telah lewat juga pengertian domir. Cuma belum kasih ulang di sini supaya diingat. Bi annahu, bahasanya dia adalah madalla ala ma'na bi qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Apa yang menunjukkan atas maknanya? Dengan korina adanya orang berbicara, atau yang diajak bicara, atau yang dibicarakan. Wa yanqasimul maf'ul bihi al-mudmaru ila muttasilin wa munfasilin. Dan maf'ulun bihi yang berupa domir terbagi ke muttasil dan ke munfasil. Paham ya? Jelas ya? Fal muttasil, walaupun ini sudah lewat tapi belum kasih lagi. Karena namanya pemula itu sering disebut itu bagus. Itu pemula. Orang yang baru belajar sering sebut itu bagus. Jadi jangan antum kalau pemula terus diam terus. Pasrah. Enggak, sering saja sebut. Karena apa yang sering disebut itu akan diingat. Akan diingat. Jelas kan? Jelas ini? Itu dia. Lihat. Apa itu muttasil? Huwa ma la yuqtada'u bihil kalamu wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari. Muttasil adalah apa yang tidak diawali dengannya kalam. Dia tidak berada di awal, itu namanya muttasil, bersambung. Wa la yaqa'u ba'da illa, dan tidak pernah terletak setelah illa. Fil ikhtiyar, dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa maksudnya bukan darurat syair. Wadhalika kal kafi fi akramaka. Demikian itu contohnya seperti kata kaf, huruf domir kaf pada kata akramaka. Lihat, apakah boleh ka akrama? Kan tidak boleh. Apakah boleh akrama illaka? Paham terletak setelah ilah? Tidak boleh. Paham ini kan? Ini dia. Fa'innahu domir mutasil. Sungguh dia domir yang mutasil. Li'annahu la yuqtada'u bihil kalamu. Karena kalimat tidak dimulai dengannya. Fala yuqal. Tidak boleh dikatakan ka akroma. Tidak boleh. Wala yaqo ba'da illa, dan dia tidak terletak setelah illa.
fil ikhtiar dalam keadaan ikhtiar. Apa arti ikhtiar? Yaitu fi ghairi daruratin syi'riyah, pada selain darurat syair. Paham Aldi? Apa anak bilang tadi? Tidak terletak setelah ilah kecuali dalam keadaan apa? Ikhtiar. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan, kecuali dalam keadaan dia tidak terletak setelah ilah dalam keadaan biasa. Paham ya? Dia tidak terletak setelah ilah dalam keadaan apa? Biasa. Artinya belum bilang fi ghairi daruratin syi'riyah, pada selain darurat syair. Karena kalau syair walaupun asalnya tidak boleh, boleh. Paham? Asalnya namanya dhamir muttasil tidak bisa terletak setelah ilah. Tapi namanya darurat syair, dia akan bisa. Makanya perlu bilang dalam keadaan biasa. Selain darurat. Dia tidak pernah terletak setelah ilah. Iya. Fala yuqal, maka tidak dikatakan ma'akroma illaka. Tidak. Dalam kalimat biasa tidak. Wala yaqo ba'da illa fil ikhtiyari ay fi ghairi daruratin syi'riyah fala yuqal ma'akroma illaka. Itu tidak bisa dikatakan. Dalam kalimat biasa seperti ini. Kalau dalam syair itu urusannya syair. Iya. Wal mutasil, sementara yang mutasil lahu itna asyara domiron. Dia memiliki 12 domir. Ini yang bikin panjang. Itna lil mutakalim, 2 untuk yang berbicara. Wa khamsa lil mukhatab, 5 untuk yang diajak bicara. Wa khamsa lil ghaib, 5 untuk yang dibicarakan. Fa awwaluha, yang pertama. Ini yang panjang ini maknanya. Yang pertama adalah aliyah. Apa artinya? Wa huwa lil mutakallim wahdahu. Dia untuk orang yang berbicara dalam keadaan dia satu orang. Jadi pakai ya kalau satu orang. Mudzakarun kana au muannatsa, apakah dia mudzakar atau muannats? Zaid bilang dorobani, Aisyah bilang dorobani, sama saja. Paham ya? Tidak ada bedanya. Wa yajibu ayyufsal bainaha wa bainal fi'li binun. Dan wajib dipisahkan antara ya ini dan antara fi'ilnya dengan nun. Paham ini? Artinya kalau antum dapat fi'il, kemudian ingin sambungan dengan apa? Ya. Paham kan? Wajib antum letakkan antaranya apa? Nun. Paham ini? Wa tusamma nunul wiqayah. Dan dinamakan dengan apa? Nun wiqayah, nun penjaga. Misalnya antum dapat kata, ya, kata mau disambungkan dengan ya, tapi mutakallim, maka wajib antum tahu antara ini nun. Karena kenapa? Kalau langsung maka akan menjadi ya gini. Kata bi. Kenapa? Karena ya mutakallim contoh untuk siapa? Ya mutakallim contoh untuk apa? Kasro. Sementara fi'il tidak boleh di kasro. Makanya dimasukkan nun di sini sebelumnya. Supaya apa? Untuk wiqayah, untuk menjaga fi'il dari kasro. Jadi yang kasro bukan fi'il tapi apa? Nun. Jadinya kata bani. Kan kalau tidak ada nun kan apa jadinya? Kata bi. Tapi kalau ada nun, kata bani. Akhirnya keluar dari masalah. Nun tidak. Akhirnya fi'il tidak di kasro. Karena adanya apa? Nun. Itulah dibilang nun wiqayah. Nun penjaga. Maksudnya penjaga fi'il dari kasro. Wa innama sumiyat dalika bidzalika. Belum terangkan. Tiada lain dinamakan dengan itu. Dinamakan dengan nun wiqayah. Li'annaha takil fi'la minal kasri. Karena dia melindungi fi'il dari kasro. Alladhi yu'ta bihi wujuban qabla ya'il mutakallim. Yang didatangkan dengannya secara wajib sebelum ya' mutakallim. Fa inna ya'al mutakallimi, sesungguhnya ya' mutakallim la yunasibuha ila kasr ma qablaha. Tidak cocok dengannya kecuali kasro apa yang sebelumnya. Betul enggak? Paham kan? Iya. Kemudian wal fi'lu la yuksar. Sementara fi'il tidak boleh
kasro. Walihada ji'a bihadihin nun. Oleh karena inilah didatangkan nun ini. Liyakunal kasru alaiha dunal fi'il. Supaya kasronya di atas nun, bukan di atas apa? Fi'il. Ini yang ya. Domir pertama. Asani kedua na. Wahyalil mutakallimil ladzi ma'ahu ghairuhu. Awil mu'addimi li nafsihi. Dia adalah untuk orang berbicara lagi bersama orang lain atau sendiri tapi mengagungkan dirinya. Ini sudah lewat keterangannya sama. Nah, darabana Zaidun. Mana dia? Nah, bifatil ba, dipatah ba-nya. Kenapa? Kalau disukun kenapa? Fa'il. Tidak jadi maf'ulun bih. Paham kan? Maka perlu ingatkan dipatah ba-nya. Asal yang ketiga al-kaf, al-maftuha yang dipatah kaf, ka. Wahyal mukhatab al-mufrad al-mudzakkar. Ini yang diajak bicara satu laki-laki. Darabaka Zaidun. Arab yang keempat al-kaf al-maksura. Kaf yang dikasro, ki. Kaf yang dikasro itu apa? Ki. Wahyalil mukhatabatil mufradatil muannatsati. Ini untuk satu perempuan yang diajak bicara. Nah, darabaki Zaidun. Al-khamis yang kelima al-kaf al-madmuma al-muttasil bihal mim wal alif. Kaf yang didhamma yang bersambung dengannya mim dan alif, yaitu kuma. Wahya, dan dia adalah fungsinya lil musanna al mukhatab mudzakkarun kana au muannatsa. Ini untuk musanna yang diajak bicara apakah laki-laki atau perempuan. Jadi laki-laki atau perempuan sama kuma. Paham ya? Nah, contoh ya Muhammadani darabakuma Zaidun. Wa ya Hindani darabakuma Zaidun. Sama, padahal tadi Muhammadan, ini Hindan. Bisa sama-sama. As-sadis yang keenam al-kaf al-madmumah. Kaf yang didhamma al-muttasil bihal mim wahdaha, yang bersambung dengan mim saja. Yang bersambung dengan apa? Mim saja, yaitu kum. Wahya li jama'atid dzukur. Kalau ini fungsinya untuk banyak laki-laki. Al-mukhatabin yang diajak bicara. Nah, contoh darabakum Zaidun. As-sabi yang ketujuh al-kaf al-matmuma al-muttasil bihan nun musyaddada. Kaf yang didhamma yang bersambung dengan nun yang bertasydid. Kunna. Wa hiya li jama'atil inat al-mukhatabat. Kalau ini untuk banyak perempuan yang diajak bicara. Nah, contoh darabakunna Zaidun. As-samin yang kedelapan al-ha'ul matmuma. Ha yang didhamma. Wa hiya lil ghaibi al-mufrad al-mudzakkar. Kalau ini untuk satu laki-laki yang gaib, orang ketiga. Nah, darabahu Zaidun. Contohnya adalah darabahu Zaidun. Atasi yang ke-9. Al-ha al-maftuha al-muttasil bihal alif. Ha yang di fathah yang bersambung dengan alif. Ha. Wahya lil mufradatil ghaibati. Ini untuk satu perempuan yang dibicarakan. Nah, darabaha Zaidun. Al-ashir yang ke-10. Al-ha al-matmumah al-muttasil bihal mim wal alif. Ha yang didommah tapi bersambung dengan mim dan alif. Wahya lil musannal ghaib. Dia untuk dua yang gaib yang tidak ada di hadapan kita. Mudzakkarun kana au muannatsa. Bisa untuk laki-laki atau untuk perempuan. Nah, al muhammadani darabahuma Zaidun. Al wal hindani darabahuma Zaidun. Sama-sama huma pada laki-laki dan perempuan. Al hadi asyara yang ke-11. Yang ke-11 al-ha. Ha juga. Al-matmumatul muttasil bihal mim wahda. Ha yang didhamma bersambung dengan mim saja. Hum. Iya. Wahya li jama'ati dzukur al-ghaibin. Dia untuk banyak laki-laki yang gaib, yang tidak ada di hadapan kita. Nah, darabahum Zaidun. Hum. Asani asyara, ini yang terakhir, yang ke-12 al-ha al-matmumah. Ha yang didhammah al-muttasilu bihan nun al-musyaddada. Dia yang bersambung dengan nun yang bertasdid. Wahya li jama'atil inat al-ghaibat. Ini untuk banyak perempuan yang gaib. Nah, contoh darabahunna Zaidun. Mudah sekali, alhamdulillah. Fad dhamir fi jami'i hadil amthilati. Maka dhamir pada seluruh contoh-contoh tadi. Dhamirun muttasilun, perhatikan ini i'rabnya. Dia adalah dhamir yang bersambung. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam.
berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi apa? Muqaddam. Kan dia dikedepankan daripada fa'ilnya. Wa Zaidun fa'il muakhar. Sementara Zaidun adalah fa'il yang diakhirkan. Selesai yang mutasil. Mudah sekali alhamdulillah. Wal munfasil. Sementara yang munfasil, huwa alladhi yubtada'u bihil kalam wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Dialah yang diawali dengannya kalimat dan bisa terletak setelah illa dalam keadaan biasa. Di syair saja bisa, apalagi dalam keadaan apa? Biasa. Wadhalika nah, demikian itu contohnya iyyaka min qaulika dari ucapan antum iyyaka akramtu. Wa ma akramtu illa iyyaka. Lihat, bisa berada di awal dan bisa terletak setelah apa? Illa. Walahu aidon itna asyara domiron. Dia juga ada 12 domir. Itna lil mutakallim, 2 untuk yang berbicara. Wa khamsa lil mukhatab, 5 untuk yang diajak bicara. Wa khamsa lil ghaib, dan 5 juga untuk yang dibicarakan. Tinggal sekarang diterangkan maknanya. Fa awwaluha, maka yang pertama iyaya. Ini lil mutakallim. Saya tidak usah terjemah ya. Karena sebenarnya dia cuma copy yang tadi. Cuma bedanya kalau tadi muttasil, kalau ini apa? Munfasil. Lihat, dia copy saja, dia ganti ji ha, ya, kaf, na, dia ganti saja. Lihat, iyaya hiya lil mutakallim wahdahu, mudzakarun kana au muannatan, sama dengan sebelumnya, sama. Nah, contoh iyaya akramta. Asani yang kedua, konsentrasi, iyana wa hiya lil mutakallim alladhi ma'ahu ghairuhu awil mu'addim li nafsihi, sama kan? Nah, iyana akramta. Asal yang ketiga iyaka bi fathil kaf, sama semua. Wa hiya lil mukhatab mufrad mudzakkar. Nah, iyaka akramtu. Arabi iyaki bi kasriha, dengan dikasra. Wa hiya al mukhatabatil mufradatil muannatati. Nah, iyaki akramtu. Al khamis, yang kelima iyakuma bi dhammil kaf, di koma dhamma kafnya. Kuma wa hiya lil mutanal mukhatab mudzakkarun kana au muannatsa. Mudzakkar ataupun muannas. Nahu ya Zaidan iyyakuma akramtu wa ya Hindan iyyakuma akramtu. As-sadis yang keenam iyyakum bidhammiha, dengan didhamma dia, wa hiya jimal li jama'ati dzukur al mukhatabin, untuk banyak laki-laki yang diajak bicara. Nahu iyyakum akramtu. As-sabi yang ketujuh iyyakunna bidhammiha, dengan didhamma juga kafnya, wa hiya li jama'atil inat al mukhatabat. Kalau ini untuk banyak perempuan yang diajak bicara. Nahu iyyakunna akramtu. As-samin yang kedelapan iyyahu bidomil ha wa hiya lil mufrad mudzakkar ghaib. Nah, iyyahu akramtu. Al ashir al atasi, yang kesembilan iyyaha bi fathil ha, di fathah hanya iyyaha. Wa hiya lil mufradatil muannatsatil ghaibati, satu perempuan ghaib. Nah, iyyaha akramtu. Al ashir yang ke-10 iyyahuma bidomil ha, di dhamma hanya. Wa hiya lil musannal ghaib. Ini untuk musanna yang ghaib. Ini untuk musanna yang ghaib. Mudzakkarun kana au muannatsa. Apakah dia mudzakkar ataupun apa? Muannas. Nah, az-zaidani iyyahuma akramtu wal hindani iyyahuma akramtu. Al-hadi asyara iyyahum bidhammiha, dengan didhamma dia. Wa hiya li jama'ati dzukul ghaibin, banyak laki-laki ghaib. Nah, iyyahum akramtu. As-tsani asyara yang ke-12 yang terakhir iyyahunna bidhammiha. Wa hiya li jama'atil inat al ghaibat, untuk banyak perempuan yang ghaibat. Nah, iyyahunna akramtu. Lihat i'rab terakhirnya. Fad dhamir fi jami'i hadil amtilah, maka dhamir pada seluruh contoh ini dhamirun munfasilun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Dhamir yang terpisah mabni berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bihi yang dikedepankan, karena dalam contoh tadi itu semuanya dia di depan. Wa akramtu fi'il fa'il, sementara akramtu adalah fi'il dan fa'il. Wa mitaluhu muqaddiman minat tanzili qaulu ta'ala, contohnya juga dia berada di depan adalah firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Wa mitaluhu mu'aqqaron, contoh dia yang diakhirkan. Qauluka, perkataan antum, ma akramtu illa iyyaka. Ma akramtu illa iyyaka. Pahami dia di akhir ini? Mana maf'ulun bihi-nya? Iyyaka. Wa qaulu ta'ala amara alla ta'budu illa iyyahu. Kemudian sekarang beliau jelaskan apa i'rab yang sahih untuk iyaya dan teman-temannya. Kata beliau was sahih anad dhamir huwa iyya faqat.
Ini penting sekali catatan ini, membantu antum sampai nanti kitab paling atas. Karena kitab di atas nanti tidak ada lagi i'rab begini-begini. Ini i'rab untuk orang dasar. Keterangan seperti ini yang panjang lebar begini itu untuk orang dasar. Karena kenapa? Karena orang dasar perlu disebutkan. Paham? Nanti buku selanjutnya tidak ada. Keterangan-keterangan yang kita dapatkan semua ini tidak ada. Makanya buku kedua lebih tipis daripada buku ini. Buku yang ketiga nanti lebih tipis daripada buku ini. Karena tidak ada lagi i'rabnya. Cuma dibilang maf'ulun bi, dhamir ini maf'ulun bi, ini maf'ulun bi. Dipaham kan? Makanya perhatikan, memang sekarang ini juga tambih ini penting. Yang benarnya dhamirnya adalah iya saja. Walawahikuha huruf. Sementara yang ikut setelahnya itulah huruf. Jadi iya ya, iya huruf. Iyaka kaf huruf. Iyahu huruf. Huruf apa? Apa fungsinya? Apa manfaatnya itu huruf? Tubayyinul murada. Menjelaskan yang diinginkan. Ketika antum bilang gini, iya ya. Berarti yang diinginkan siapa? Saya yang berbicara. Iyaka, kamu. Iyahu. Dari mana ditahu? Hu-nya. Karena dominnya adalah iya saja. Dipahami ini? Dominnya iya saja. Min ifrad menjelaskan diinginkan. Min ifrad berupa ifradnya, mufradnya, satunya, watatnya, duanya, wajam dan jamaknya. Watatkir mudzakarnya, wata'nits dan muannasnya. Kan ketika antum bilang ka, iyaka satu, iyakuma dua, iyakunna iyakum jamak. Dipaham? Demikian pula mudzakkar muannasnya. Antum bilang iyaka, siapa? Mudzakkar, iyaki. Dari mana antum tahu itu semua? Itu dari huruf itu. Jadi itu bukan dhamir tapi apa? Huruf. Ini dia. Wa takallum wa khitab wa ghaibah. Menunjukkan atas takallum yang berbicara, au khitab yang diajak bicara, au ghaibah atau yang dibicarakan. Wa hadza madhhabu Sibawayh. Walaupun pada dasarnya ini khilaf. Ada perselisihan. Dhamirnya hanya iya atau iyaka. Tapi yang dipilih oleh Sibawayh yang ini, i'rabnya ini. Paham? I'rab ini. Fa'ala hadza, maka di atas hal inilah, di atas pendapat ini yang dipilih oleh Sibawayh. As-sahih an taqulu fi i'rabi, yang benarnya antum katakan pada i'rabnya iyyaka akramtu. Lihat cara i'rabnya, iya dhamirun munfasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bi muqaddam wal kaf harfun dal ala khitabil mufrad al mudzakkar, huruf yang menunjukkan atas khitab yang diajak bicara mufrad mudzakkar, satu laki-laki. La mahalla lahum minal i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Wakis alaihi baqiyatal amsilati, kiaskan atasnya sisa contoh tadi yang lain. Paham kan? Jelas ya? Ini selesai, alhamdulillah, maf'ul bih. Insyaallah selanjutnya maf'ul mutlaq.